Kamu ngerasa stuck karena berpikir diri kamu itu gitu-gitu aja. Orang lain kok bisa lebih hebat dari aku, sedangkan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu ngerasa hidup aku dari pagi scrolling sosmed, kerja, istirahat, scrolling sosmed, rebahan, tidur. Siklusnya kayak gitu terus berulang. Besok juga ngulangi hal yang sama. Lusa juga mengulangi hal yang sama. Kamu pun punya berpikiran, gimana caranya aku bisa mengubah diri aku menjadi lebih baik lagi? Kamu bertanya-tanya, kenapa sih orang lain bisa begitu produktif dan begitu hebat, nggak kayak aku? Apa yang mereka ketahui, tapi kamu itu nggak ketahui. Karena kondisi tersebut, di beberapa menit depan, kamu akan bisa mengubah diri kamu menjadi lebih baik lagi, paling nggak lebih baik dari diri kamu dari kemarin, bukan orang lain, selama 6-12 bulan ke depan. Siapkan pulpen, siapkan kertas, kita belajar sama-sama. Aku buat video ini karena aku dalam misi membuat 100.000 orang lebih berkembang dan produktif meskipun hanya 1% setiap hari dengan belajar via YouTube di sini. Kita masuk yang pertama, tetapkan goals yang spesifik. Kamu pernah nggak ngerasa bingung atau nggak tahu harus mulai dari mana untuk mengubah hidup kamu? Aku dulu sering banget ngalamin hal tersebut. Tapi akhirnya aku menemukan kunci utamanya itu tetapkan goals yang spesifik, jangan yang terlalu general. Mungkin kamu pernah dengar orang bilang kalau kamu harus punya tujuan dalam hidup. Tapi masalahnya, tujuan itu tuh kadang terlalu umum dan itu tuh ngawang banget, masih abu-abu. Sebagai contoh, aku pengen sukses, aku pengen kaya, aku pengen bahagia. Nggak bisa kayak gitu tuh, nggak bisa. Tujuan-tujuan itu tuh bagus, tapi terlalu luas dan susah untuk dicapai karena kita nggak tahu langkah persisnya apa yang harus kita ambil. Maka dari itu penting banget buat kita untuk menetapkan goals yang spesifik. Dengan goals yang spesifik, yang jelas dan juga terperinci, kita bisa tahu langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk mencapainya. Aku punya pengalaman pribadi yang pengen aku bagikan. Dulu aku juga punya tuh tujuan yang umum, tapi aku nggak bisa kayak gitu. Aku pengen jadi orang yang lebih sehat, sebagai contoh ya. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Sehat itu kan masih luas banget kan. Nah, akhirnya aku bikin goals yang lebih spesifik. Sebagai contoh, aku pengen bisa lari 5 km tanpa berhenti dalam waktu 3 bulan, sebagai contoh ya. Goals ini jelas banget dan punya batas waktu. Jadi aku tahu langkah-langkah jelas apa yang harus aku ambil, seperti latihan lari setiap hari, makan makanan yang sehat. Dengan goals yang spesifik, aku bisa jadi lebih termotivasi dan bisa melihat progres yang aku buat setiap harinya. Kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Buat goals yang spesifik, jangan yang general. Coba deh pikirkan tujuan apa yang ingin kamu capai dalam 6-12 bulan ke depan. Kemudian buat goals yang spesifik dan juga terukur. Sebagai contoh, kamu pengen jadi orang yang produktif, bikin goal seperti aku pengen menulis 500 kata setiap hari dalam sebulan. Atau kalau kamu pengen lebih sehat, buatlah goal satu tujuan seperti aku pengen turun 5 kg dalam waktu 3 bulan dengan rutin olahraga dan juga makan sehat. Dengan goals yang spesifik, kamu jadi lebih fokus dan tahu apa yang harus kamu lakukan setiap harinya. Setiap kali kamu mencapai goals-goals yang kecil, kamu bakal merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus maju. Coba sekarang bayangkan ada seseorang yang namanya Dina. Bayangin nih, ada orang namanya Dina. Dina ini punya tujuan untuk meningkatkan karirnya. Tapi awalnya tujuan itu terlalu umum seperti aku pengen dapat promosi, aku pengen naik jabatan dan semisalnya. Setelah itu ada orang yang bantu dia untuk bikin goals yang spesifik. Akhirnya Dina itu menetapkan goals seperti aku ingin kelarin 3 proyek besar dalam 6 bulan dan juga meningkatkan skill presentasi, sebagai contoh ya. Dengan goals yang spesifik, si Dina ini bisa fokus dan tahu langkah-langkah konkret yang harus dia ambil. Hasilnya si Dina itu kan bisa kelarin proyek-proyek tersebut dan bisa naik jabatan ataupun mendapatkan promosi. Nah, kamu juga bisa tuh kayak Dina yang tadi. Penting banget buat netapin goals yang jelas dan juga yang spesifik. Jangan takut untuk bermimpi besar, tapi pastikan kamu punya langkah-langkah kecil yang bisa diambil setiap hari untuk menggapai yang tadi kamu tetapkan. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil yang konsisten. Dengan menetapkan goals yang spesifik, kamu bakal lebih mudah untuk mencapai perubahan yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Kamu bakal merasa lebih terarah dan punya tujuan yang jelas karena spesifik, nggak ngawang, nggak terlalu luas. Jadi sekarang coba deh pikirkan goals yang spesifik untuk diri kamu sendiri. Tulis goals itu dan buat rencana langkah-langkah konkret yang harus kamu ambil. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua,
tetapkan anti goals. Ini kebalikan ya. Kamu tahu nggak? Selain menetapkan goals yang spesifik, ada satu lagi cara untuk mengubah hidup kita. Namanya anti goals. Anti goals itu adalah efek negatif yang kita nggak inginkan terjadi kalau kita nggak melakukan sesuatu. Sebagai contoh, kalau kamu nggak olahraga, kamu bakal mudah sakit. Kalau kamu nggak membaca buku, kamu nggak akan pintar-pintar dan juga kamu akan ketinggalan informasi sampai kapanpun itu. Anti goals ini penting banget karena bisa bikin kita lebih termotivasi untuk mengambil tindakan apapun itu. Aku sendiri sering menggunakan cara ini. Dulu aku punya masalah dengan menunda-nunda ataupun prokrastinasi. Dikit-dikit nunda, dikit-dikit buka sosmed dan semisalnya. Aku selalu bilang ke diri aku kalau aku harus lebih produktif. Tapi tetap aja aku suka nunda-nunda. Akhirnya aku coba menggunakan anti goals. Aku bilang ke diri aku sendiri, kalau aku terus-menerus menunda-nunda ini, aku nggak bakal mencapai apa-apa dalam hidupku dan hidup aku tuh bakal stagnan. Efek negatif ini bikin aku lebih sadar dan mau berubah. Kamu juga bisa coba cari nih. Coba pikirkan apa yang akan terjadi kalau kamu nggak melakukan hal-hal penting. Sebagai contoh, kalau kamu nggak belajar, apa yang akan terjadi? Kalau kamu nggak olahraga, apa yang terjadi? Kamu mungkin akan ngerasa sakitan atau ngerasa kurang pintar, gagal ujian, dan nggak bisa mencapai cita-cita kita. Atau kalau kamu nggak menjaga kesehatan, apa yang akan terjadi? Kamu bisa lebih mudah sakit, nggak punya energi, dan juga nggak bisa menikmati hidup dengan lebih baik lagi. Dengan menetapkan anti goals, kita jadi lebih jelas tentang apa yang kita nggak inginkan terjadi. Ini bisa bikin kita lebih termotivasi untuk tergerak, untuk melakukan hal-hal yang positif. Sekarang bayangkan, tadi kan Dina, sekarang adanya Rani. Rani ini dulu sukanya makan makanan fast food dan juga jarang olahraga. Sampai akhirnya dia mengalami masalah kesehatan. Dokternya bilang kalau dia tuh harus mulai hidup sehat atau resiko sakitnya bakal makin besar. Si Rani ini akhirnya menetapkan anti goals untuk dirinya sendiri. Dia bilang ke diri sendiri, aku gak mau sakit dan gak bisa melakukan hal-hal yang aku suka. Anti goals ini bikin Rani jadi lebih termotivasi untuk berubah. Dia mulai makan makanan sehat dan juga rutin olahraga. Sebagai hasilnya, kesehatan Rani membaik dan dia juga lebih merasa bahagia. Kamu juga bisa kayak tadi, coba pikirkan apa yang akan terjadi kalau kamu nggak melakukan hal-hal penting dalam hidup kamu. Tuliskan anti goals itu dan jadikan pengingat setiap kali kamu merasa malas atau menunda-nunda. Aku tahu konsep ini dari Danko, dia nyebutnya anti-vision, tapi anti goals juga kurang lebih sama. Kamu bisa cek di videonya di yang membuat anti-vision. Dan aku percaya dengan anti goals ini, kamu bisa lebih termotivasi untuk berubah dan mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup kamu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah konsisten. Kamu tahu nggak, salah satu kunci terbesar untuk mengubah hidup kita adalah konsistensi. Ya, kamu nggak salah dengar lah, konsisten. Mungkin ini kedengarannya sederhana, tapi percayalah, ini yang paling sulit untuk kita lakukan. Tapi kalau kamu bisa konsisten, perubahan besar itu pasti akan terjadi. Aku punya pengalaman pribadi yang pengen aku bagikan di video ini. Dulu aku suka banget mencoba hal-hal baru, tapi sering banget berhenti di tengah jalan. Kamu pernah nggak kayak gitu? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Sebagai contoh, aku pernah bertekad untuk olahraga setiap hari, tapi setelah seminggu aku mulai malas dan juga berhenti. Sama halnya seperti belajar hal baru. Aku semangat banget di awal, tapi lama-lama semangat itu hilang dan aku berhenti untuk belajar. Sampai akhirnya aku sadar kalau kunci dari semua ini adalah konsistensi. Nggak apa-apa sedikit, yang penting kita bisa konsisten. Kalau kita mau melihat hasil, kita harus konsisten dalam melakukan hal-hal kecil setiap hari. Kau pernah nggak ngerasa semangat di awal, tapi lama-lama kehilangan semangat kamu? Aku yakin banyak dari kita yang ngalamin hal tersebut. Tapi coba deh, pikirkan lagi. Kalau kita bisa konsisten melakukan hal-hal kecil setiap hari, bayangkan hasil apa yang bisa kita capai dalam 6-12 bulan ke depan. Sebagai contoh, kalau kamu mau jadi lebih sehat, cukup lakukan olahraga ringan setiap hari. Nggak perlu lama-lama, cukup 15-30 menit, dan itu nggak masalah banget. Tapi harus kamu lakukan secara konsisten. Dalam beberapa bulan, kamu pasti bisa melihat perubahan besar dalam kesehatan kamu. Atau kalau kamu mau lebih pinter, luangkan waktu setiap hari untuk belajar, nggak usah lama-lama, 15-30 menit aja, dan itu bisa membuat kamu berubah secara signifikan.
Tapi apa? Konsisten. Dalam beberapa bulan kamu akan pasti melihat peningkatan besar pada pengetahuan kamu. Sekarang bayangkan tadi Rani, Dina, sekarang ada namanya Budi. Budi ini pengen banget belajar bahasa baru. Di awal dia semangat banget, tapi lama-lama semangatnya itu hilang. Akhirnya aku saranin dia untuk belajar bahasa setiap hari meskipun cuma 15 menit sehari. Ini cuma permisalan ya, sebagai contoh ya. Nah, tadi kan 15 menit sehari, yang penting apa? Konsisten. Si Budi itu akhirnya coba saran itu. Setiap hari dia belajar bahasa baru selama 15 menit. Nggak kerasa dalam beberapa bulan Budi udah bisa ngobrol dasar dalam bahasa baru tadi. Kamu juga bisa kayak tadi, kamu juga bisa kayak Budi yang aku ceritakan di sini. Kunci dari semua itu apa? Konsistensi. Nggak perlu melakukan hal besar setiap hari. Cukup hal kecil tapi lakukan secara konsisten. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Mungkin di awal kamu merasa hasilnya belum kelihatan, tapi kalau kamu terus konsisten, hasil besar itu pasti akan datang insya Allah. Jadi mulai sekarang coba deh pikirkan hal kecil apa yang bisa kamu lakukan setiap hari untuk mencapai tujuan kamu. Nggak perlu buru-buru, yang penting konsisten. Tulis di jadwal harianmu dan pastikan kamu melakukannya setiap hari. Bayangkan, kalau kamu mulai menetapkan goals yang spesifik, menetapkan anti-goals, dan konsisten setiap hari, hidup kamu aku jamin insya Allah akan berubah drastis dalam 6-12 bulan ke depan. Kau bakal ngerasa lebih fokus dan terarah karena kamu tahu persis apa yang ingin kamu capai. Dengan anti-goals, kamu bisa lebih termotivasi karena kamu punya energi negatif untuk menghindari efek negatif dan juga tetap bergerak maju. Dan yang paling penting, dengan konsistensi, kamu bisa melihat hasil nyata dari usaha-usaha kecil kamu setiap hari. Kamu bakal merasa lebih percaya diri, lebih sehat, dan lebih pinter, dan lebih dekat sama tujuan hidup kamu. Semua perubahan ini bakal bikin kamu merasa puas dan bangga dengan diri kamu sendiri. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kamu suka, subscribe kalau kamu suka. Kalau kamu suka video ini, kamu pasti suka video di sebelah kiri sini. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.